Film diawali saat seorang laki-laki bernama Rahim keluar dari penjara. Dia dipenjara karena sedang terlilit hutang oleh orang yang bernama Bahram dengan hutang sekitar 500 juta rupiah. Rahim diberikan 2 hari waktu bebas sementara untuk mengunjungi keluarganya sebelum kembali masuk ke dalam sel tahanan. Saat itu, Rahim pergi mengunjungi iparnya, yaitu Hussein yang sedang bekerja. Rahim meminta bantuan kepada Hussein agar menelpon Bahram karena ia berencana untuk membayar hutangnya kepadanya. Karena saat Rahim menelpon Bahram, Bahram tak pernah menjawab panggilannya. Oleh sebab itu, Rahim datang meminta Hussein untuk mengabari Bahram jika Rahim hendak membayar hutangnya. Kemudian dengan menggunakan mobil Hussein, Bahram pergi mengunjungi kekasihnya, yaitu Farkhonde, di apartemen miliknya. Mereka berencana menjual koin emas yang Farkhonde temukan dalam sebuah tas untuk membayar hutang Rahim. Namun saat mereka tiba di toko emas, ternyata harga emas sedang turun. Dan hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka berdua. Lalu Rahim memutuskan untuk tidak menjual koin emas itu dan pergi mengunjungi kakaknya, yaitu Malileh. Saat mereka menyiapkan makan malam, tiba-tiba Bahram menelpon Hussein dan bersedia bertemu jika Rahim ingin membayar hutangnya. Setelah selesai makan malam, Malileh menghampiri adiknya. Malileh menanyakan perihal koin emas yang ada di dalam tas adiknya, yaitu Rahim. Rahim pun mengatakan bahwa dia tidak mencuri koin emas tersebut. Koin emas itu adalah pemberian dari temannya. Keesokan paginya, Rahim menemui Farkhone. Rahim memberitahu bahwa dia tidak sanggup menjual koin emas tersebut. Dengar hal itu, membuat Farkhone merasa sangat kecewa. Karena hanya itu satu-satunya cara agar Rahim bisa mendapat jaminan atas hutang-hutangnya kepada Bahram. Lalu Farkhone menyuruh Rahim agar mencari dan mengembalikan koin emas tersebut kepada pemilik aslinya. Rahim pun pergi ke sebuah bank yang tidak jauh dari tempat di mana Farkhone mendapatkan koin emas tersebut. Di dalam bank, Rahim pun memberitahu pegawai bank tersebut bahwa dia menemukan tas yang berisi koin emas. Mendengar hal itu, mereka pun meminta nomor telepon Rahim agar jika sewaktu-waktu ada yang menanyakan perihal kehilangan tas tersebut, maka mereka bisa menelpon Rahim. Lalu salah satu pegawai bank membuatkan iklan kepada Rahim yang bisa dia tempel di sekitar kota. Maka Rahim pun memulai menempel iklan itu di sepanjang jalan di kota Iran. Di dalam mobil, Farkhone heran dengan Rahim karena dia sedang terlilit hutang dan tidak ada yang bisa memberikannya jaminan untuk membayar hutang tersebut. Dan saat dia menemukan sesuatu yang bisa membuatnya keluar dari penjara karena hutang itu, Rahim malah memilih tidak mengambil kesempatan ini. Rahim yang mendengar hal itu hanya bisa memberikan gambaran kepada Farkhone. Bagaimana perasaanmu jika koin emas milikmu hilang dengan jumlah yang banyak? Pasti kau akan berharap dan berdoa agar koin emas itu bisa kembali kepadamu. Lalu keesokan harinya, saat Rahim melakukan pekerjaan, ada seseorang yang menelpon tentang tas tersebut. Rahim pun mencoba mengetes orang tersebut, apakah dia benar dia adalah pemilik asli dari tas itu. Setelah penelpon tersebut memberitahu ciri-ciri tasnya dan jumlah koin emas yang ada di dalam tas tersebut, maka Rahim pun yakin bahwa dia benar adalah pemilik tas itu. Rahim pun menyarankan agar segera mengambil tas tersebut karena dia akan segera masuk kembali ke dalam penjara. Namun karena pemilik tas itu tidak memiliki waktu yang disarankan oleh Rahim, maka tas tersebut dititipkan kepada kakaknya, yaitu Malileh. Setelah Malileh mendengar wanita itu menceritakan bagaimana dia bisa kehilangan tas yang berisi koin emas miliknya,
maka ia pun mengembalikan tas tersebut kepadanya. Setelah mendapatkan tas miliknya kembali, wanita tersebut pun sangat berterima kasih kepada Malile dan juga kepada adiknya Rahim karena dengan jujur mau mengembalikan tas miliknya. Saat di dalam penjara, Rahim dipanggil menghadap. Kemudian kepala penjara memberitahu Rahim bahwa ada sebuah televisi yang akan mewawancarai Rahim atas tindakannya mengembalikan koin emas tersebut. Dan dia sedang mengatur jadwal untuknya. Lalu, beberapa hari kemudian, kru dari stasiun TV tersebut tiba di penjara. Mereka pun awalnya mewawancarai para pimpinan penjara. Dan setelah itu, mereka kemudian mewawancarai Rahim Soltani, seseorang yang telah mengembalikan tas yang berisi 17 koin emas. Karim pun menjelaskan dengan detail bagaimana ia mendapatkan tas tersebut. Bahkan mereka mengunjungi halte bus tempat Farhoni menemukan tas itu. Namun ada salah satu narapidana yang merasa bahwa Karim telah berbohong mengenai tas itu. Narapidana tersebut merasa bahwa Karim sengaja membuat suatu kasus kehilangan tas, lalu mengembalikannya agar orang bersimpati kepadanya dan menganggapnya sebagai pahlawan. Rahim yang mendengar hal itu mengelak dan mengatakan bahwa kejadian tersebut benar adanya. Dia tidak berusaha membohongi atau menipu orang. Beberapa hari kemudian, Bahram bersama dengan Hussein mengunjungi Rahim di penjara. Bahram menagih janji Rahim untuk membayar hutangnya. Lalu Rahim mengatakan bahwa uangnya sudah tidak ada. Koin emas yang Rahim temukan rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk membayar hutangnya. Namun, karena koin emas itu sudah dia kembalikan kepada pemilik aslinya, maka sekarang dia belum bisa membayar hutang-hutangnya. Lalu Bahram meminta kepada pimpinan penjara, yaitu Tahiri, untuk berbicara berdua dengannya. Saat Hussein dan Rahim keluar, maka Bahram pun menjelaskan bagaimana sifat Rahim yang sebenarnya. Bahram memberitahu bahwa kemungkinan kasus tas tersebut adalah rekayasa dari Rahim agar dia bisa mendapat jaminan dari Tahiri untuk bisa keluar dari penjara. Karena Bahram tahu betul bagaimana Rahim dulunya adalah seorang yang selalu berbohong kepadanya. Dia ingin keluar karena mantan istrinya mau menikah dan dia berusaha mencegahnya. Namun Tahiri memberitahu Bahram bahwa Rahim sudah memiliki pasangan dan akan menikahinya jika dia telah bebas dari penjara ini. Kemudian atas persetujuan dari Tahiri dan Bahram, akhirnya Rahim bisa dibebaskan dengan syarat ia harus mencicil hutangnya setiap bulan. Lalu saat sebuah badan amal membuat sebuah upacara penghormatan kepada Rahim yang bersedia mengembalikan koin emas kembali kepada pemiliknya, maka kemudian badan amal tersebut berkoordinasi dengan salah satu perusahaan memberikan kesempatan pekerjaan kepada Rahim di perusahaannya. Badan amal itu pun mulai mengumpulkan uang kepada hadirin yang datang untuk membantu Rahim melunasi hutangnya. Dengan sukarela, para hadirin yang datang, ada yang memberikan uang, ada yang memberikan perhiasan mereka yang mulai terkumpul untuk membantu Rahim. Setelah itu, mereka pun mulai menghitung uang tersebut dan jumlah uang yang terkumpul sebesar 34.000 toman. Sementara utang Rahim kepada Bahram sebesar 150.000 toman. Mendengar uang yang terkumpul tidaklah cukup, membuat Bahram tidak bersedia menerima uang tersebut. Tahiri pun membujuk Bahram untuk mencabut tuntutannya agar Rahim bisa bebas dan bekerja, dan dengan hal itu ia bisa membayar hutang-hutangnya. Tahiri pun telah mendapatkan berbagai permintaan wawancara untuk Rahim di televisi. Akhirnya, atas bujukan dari Tahiri, membuat Bahram menerima uang tersebut dan mencabut laporannya. Pada keesokan harinya, Rahim pun pergi ke perusahaan yang menawarinya pekerjaan. Saat Rahim diwawancarai, HRD perusahaan tersebut menanyakan perihal tas yang berisi koin emas itu. Ia meminta nomor telepon dan alamat wanita itu
agar dia bisa mengkonfirmasi bahwa Rahim benar melakukan hal itu. Namun Rahim tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh HRD itu karena saat wanita itu menelpon, Rahim berada di dalam penjara. Dan saat wanita itu datang mengambil tas miliknya, ia memberikannya kepada kakaknya, yaitu Malile, karena dia sedang dalam penjara. Namun HRD itu hanya akan menerima Rahim jika dia memberikan nomor telepon atau alamat wanita si pemilik tas itu. Karena ia mendengar kabar bahwa Rahim hanya membuat-buat cerita itu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Kemudian Rahim pun kembali pulang dengan rasa kecewa karena kebaikan yang dia lakukan dianggap sebagai kebohongan oleh sebagian orang. Setelah tiba di rumah, dia pun menceritakan hal tersebut kepada kakak dan juga iparnya. Malile kemudian menelpon nomor wanita tersebut dan ternyata wanita itu menelpon dengan menggunakan handphone dari sopir taksi yang mengantarnya. Mendengar hal itu, Rahim meminta kepada sopir taksi tersebut mengantarnya ke rumah wanita itu. Namun saat berjumpa, ia mengatakan bahwa ia hanya mengantar wanita itu ke toko emas. Lalu Rahim meminta kepada sopir taksi tersebut mengantarnya ke toko emas itu. Setibanya di toko emas, Rahim pun menanyakan perihal wanita yang menjual 17 koin emas beberapa hari yang lalu. Pemilik toko pun sempat mengingatnya, namun tidak tahu wanita itu dan di mana dia tinggal. Kemudian Rahim meminta kepada pemilik toko tersebut untuk memperlihatkan rekaman CCTV miliknya, lalu memotret wajah dari wanita itu dengan ponsel milik Rahim. Kemudian Rahim meminta kepada sopir taksi itu membawanya menuju tempat di mana wanita tersebut turun dari taksinya. Setelah tiba di sana, Rahim mencari wanita pemilik tas itu di sekitar tempat dia turun. Saat dia bertanya kepada warga di sekitar, tidak ada yang mengetahui wanita itu. Lalu Rahim mencoba melacak nomor wanita itu saat wanita tersebut menelpon di penjara. Kemudian operator penjara mengecek nomor tersebut. Dan setelah menelponnya, ternyata nomor itu adalah nomor toko jus, di mana wanita tersebut meminjam telepon yang ada di sebuah toko jus untuk menghubungi Rahim yang ada di penjara. Karena tidak bisa menemukan wanita tersebut, maka Rahim pun menggunakan cara lain, yaitu menyuruh Farhone berpura-pura menjadi wanita itu dan mengatakannya kepada HRD perusahaan yang akan memberinya pekerjaan. Saat HRD tersebut telah mewawancari Farhone yang berpura-pura menjadi wanita pemilik tas itu, HRD tersebut tetap belum yakin kepada Rahim. Namun Rahim, Malile, serta sopir taksi yang memberikan keterangan sebagai saksi terus meyakinkan HRD tersebut. Pada akhirnya, HRD itu tetap menolak Rahim dan menyuruh keamanan agar mempersilahkan mereka semua untuk kembali pulang. Kemudian Rahim menuju rumah Bahram. Sesampainya di sana, Rahim yakin bahwa yang membuat HRD tersebut meragukannya adalah karena Bahram menelpon HRD itu dan memberikan keterangan bahwa Rahim adalah seorang penipu dan juga pembohong. Namun saat Bahram mendengar hal itu, ia justru mengelak dan tidak pernah menghubungi HRD perusahaan tersebut. Lalu karena Rahim merasa sangat marah kepada Bahram, akhirnya mereka pun berkelahi, di mana saat itu Nazanin mencoba melerai mereka berdua. Namun karena Nazanin tidaklah cukup kuat, maka ia pun memanggil orang-orang agar memisahkan ayahnya dengan Rahim. Lalu setelah dipisahkan, akhirnya Rahim dikurung di dalam sebuah toko yang kosong sambil menunggu polisi datang. Farhone yang menunggu Rahim tidak kembali menjemputnya, akhirnya memilih mencari Rahim. Kemudian Farhone menemukan Rahim di dalam sebuah toko yang telah terkunci. Farhone pun panik. Lalu Farhone meminta kepada Bahram agar melepaskan Rahim dan membiarkannya pergi bersamanya. Kemudian Bahram mengizinkan Rahim pergi bersama dengan Farhone. Pada keesokan harinya, Rahim dipanggil oleh badan amal yang telah membantunya.
Lalu mereka memperlihatkan saat Rahim berkelahi dengan Bahram di tokonya. Putri dari Bahram, yaitu Nazanin, akan memviralkan video tersebut jika Rahim tidak melunasi hutang ayahnya besok. Mereka merasa kecewa kepada Rahim karena sikapnya yang telah terlibat perkelahian dengan Bahram. Badan amal tersebut khawatir jika video tersebut viral, maka para donatur yang menyumbang kepada badan amal tersebut akan menjadi ragu dan tidak mau lagi menyumbang kepada mereka. Lalu Rahim memanggil Farhone dan memberitahu badan amal tersebut bahwa Farhone lah yang pertama kali menemukan tas tersebut, sementara ia hanya membuat iklan dan kemudian mengembalikan tas yang berisi 17 koin emas tersebut. Namun badan amal tersebut tidak bisa membantu Rahim karena tiba-tiba ada seorang wanita yang memiliki kasus yang lebih sulit daripada Rahim, di mana suaminya akan dihukum gantung jika dia tidak mendapatkan uang kompensasi dari pembunuhan yang telah dilakukan oleh suaminya tersebut. Mereka akan mencoba menghubungi Bahram dan memintanya agar memberikan waktu mengumpulkan uang untuk membayar hutang dari Rahim. Lalu Farhone meminta kepada pimpinan badan amal tersebut untuk memberikan kabar kepada pers dan juga media bahwa Rahim telah menolak uang dari badan amal tersebut dan lebih memberikannya kepada wanita yang suaminya akan dihukum gantung jika tidak mendapatkan uang kompensasi atas tindakan pembunuhan yang telah dilakukan suaminya. Sesampainya di rumah, kakak Farhone meminta kepada adiknya agar tidak lagi menjalin hubungan dengan Rahim. Dia juga meminta kepada Farhone agar membatalkan niatnya menikah dengan Rahim. Farhone yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi sangat marah. Farhone tidak akan membatalkan niatnya menikah dengan kekasihnya Rahim karena dia sangat mencintai Rahim. Bahkan Farhone rela mati bersama dengan Rahim jika kakaknya tidak menyetujui mereka. Kemudian Tahiri mengunjungi Rahim. Tahiri kagum setelah melihat postingan dari badan amal tersebut. Tahiri hendak mewawancari anaknya, yaitu Syafas, yang mencoba menceritakan bagaimana ayahnya mengembalikan tas yang berisi koin emas milik seorang wanita, tapi orang-orang tidak mempercayainya. Lalu dengan terbata-bata, Syafas berbicara untuk meyakinkan orang-orang bahwa ayahnya bukanlah penipu dan juga pembohong. Rahim yang melihat hal itu tidak tega melihat anaknya masuk ke dalam masalah ini. Dan Rahim meminta kepada Tahiri untuk menghapus video anaknya tersebut. Namun Tahiri menjelaskan kepada Rahim, jika video anaknya tersebar, maka orang-orang akan bersimpati kepadanya dan membuatnya semakin yakin dan semakin dipercaya bahwa dia memang orang yang jujur dan juga baik. Rahim pun meminta berkali-kali kepada Tahiri agar video anaknya dihapus, namun Tahiri menolaknya hingga Rahim pun marah dan berusaha memukul Tahiri. Untung saja Hussein dan Malileh ada dan mencegah hal tersebut terjadi. Hingga akhirnya Tahiri pun menghapus video anaknya lalu pergi meninggalkan mereka. Pada keesokan harinya, Rahim pun harus kembali masuk ke dalam penjara karena Bahram batal mencabut laporannya kepada Rahim. Sebelum masuk ke dalam penjara, Rahim menyempatkan pamit kepada anaknya Syafas dan juga kepada kekasihnya, Farhone, karena ia akan lama di dalam penjara. Lalu, saat Rahim masuk ke dalam penjara, terlihat anaknya Syafas dan kekasihnya Farhone sangat sedih melihat Rahim masuk ke dalam penjara. Rahim pun harus menjalani masa hukumannya. Film pun berakhir. Oke Sobat Moli, itu dia alur cerita film A Hero. Jika suka silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.